anak-anak cerdas? Masih tetap semangat ya untuk belajar hari ini? Hari ini masih belajar bersama dengan Teacher Eva. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 4. Pastinya masih di tema 3B ya. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan sifat tokoh dalam sebuah cerita, juga menceritakan pengalaman meminta maaf. Baiklah anak-anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengawali dengan berdoa. Let's pray. I want you to pray by yourself at your home, please. Amen. Baiklah anak-anak teacher Eva, coba perhatikan bunga-bunga mawar ini. Sangat cantik ya. Nah, hari ini kita mau membaca tentang dongeng tumbuhan. Nina sangat menyukai bunga mawar. Bunga mawar ini tumbuh di halaman rumah Nina. Meskipun demikian, Nina menyukai bunga mawar. Nina berhati-hati saat menyentuhnya. Bunga mawar memiliki duri yang tajam. Ketika Nina melihat bunga mawar ini, Nina teringat kepada salah satu dongeng yang pernah dibacakan ibu, yaitu tentang bunga mawar. Kamu bisa membacanya dalam buku tematik halaman 18 dan 19 tentang kaktus yang suka menolong. Silahkan kamu baca dongeng kaktus yang suka menolong. Dalam dongeng ini ada beberapa tokoh. Tokoh itu adalah yang berperan di dalam cerita atau di dalam suatu dongeng. Nah, dalam dongeng ini ada beberapa tokoh, yaitu ada pinus, bunga mawar, bunga matahari, dan ada kaktus ya. Baiklah anak-anak teacher, sudah selesai membaca dongengnya? Baiklah anak-anak teacher, sekarang ayo kita berdiskusi tentang tokoh dan sifat-sifat tokoh dalam dongeng yang sudah kita baca tadi, yaitu dongeng kaktus yang suka menolong. Dari dongeng yang sudah kamu baca, coba anak teacher sebutkan salah satu nama tokoh yang ada di dalam dongeng tadi. Siapa anak-anak teacher? Iya, salah satunya contohnya adalah kaktus. Bagaimana sifat tokoh kaktus dalam cerita ini anak-anak teacher? Kaktus salah satu sifatnya adalah tidak pemarah. Mungkin kamu bisa melihat sifat yang lain lagi dan bukti percakapannya dalam cerita itu. Apa bukti percakapannya teacher bahwasanya kaktus tidak pemarah? Coba lihat di halaman 19 buku tematik kamu ya. Di situ ada kalimat yang mengatakan kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Di situ menunjukkan bahwa kaktus tidak marah sekalipun bunga mawar sudah mengejeknya. Bahkan di percakapan lainnya, kamu bisa melihat bahwa kaktus dengan senang hati menolong bunga mawar. Baiklah anak-anak teacher, untuk nama tokoh yang lain dan sifat-sifatnya serta bukti percakapannya, silahkan kamu lengkapi ya anak-anak teacher. Sekarang, ayo kita bercerita. Setelah tadi kamu membaca cerita dongeng, sekarang kita mau bercerita. Coba perhatikan percakapan antara kakak dan adik ini anak-anak teacher.
menurut kamu apa yang sedang mereka lakukan? Ayo kita baca percakapannya. Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Nah anak-anak teacher, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang sedang melakukan percakapan minta maaf. Adiknya meminta maaf kepada kakaknya karena adiknya telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, yaitu membuat bukunya sobek. Anak-anak teacher, kamu pasti pernah melakukan kesalahan kan? Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa yang kamu lakukan setelah menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan? Apakah kamu jadi marah-marah? Atau kamu pergi begitu saja? Atau kamu meminta maaf? Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita saling membutuhkan anak-anak teacher. Nah, dalam kehidupan kita, kadang kita berbuat salah kepada orang lain. Meskipun mungkin itu tidak disengaja, perbuatan kita itu bisa menyebabkan orang lain merasakan atau mendapatkan kerugian. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang yang merasakan kerugian dari perbuatan kesalahan kita itu. Kita harus meminta maaf dengan sopan ya anak-anak teacher. Mengucapkan maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ketika kita ingin minta maaf. Yang pertama, sebaiknya ingat ya, meminta maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Ketika kamu ingin meminta maaf, sebelum melakukannya, ada baiknya kamu mengakui kesalahan kamu terlebih dahulu. Setelah kamu mengakui kesalahan kamu, ingat, mengakuinya dengan sopan dan jujur pastinya ya. Lalu, ucapkanlah permintaan maaf dengan sopan. Mengucapkan permintaan maaf harus dilakukan dengan tulus hati pastinya ya. Setelah itu, berjanjilah dalam hati kamu untuk menghindari melakukan kesalahan yang sama. Jadi anak-anak teacher jangan mudah saja minta maaf lalu besok diulangi lagi, besok dilakukan lagi dengan sengaja. Jangan ya, tetapi ketika kamu sudah mengucapkan permintaan maaf, ayo berjanji dalam hati kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan pastinya anak-anak teacher juga tetap harus berdoa, mengandalkan pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya anak-anak teacher. Nah anak-anak teacher Eva, perlu kamu ketahui orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat loh. Jadi bukan berarti ketika kamu minta maaf kamu menjadi kalah dari orang lain. Justru ketika kamu berani mengakui kesalahan kamu dan meminta maaf, itu adalah orang yang hebat. Ingat, saat minta maaf, lakukan dengan tulus hati. Dan pastinya, jika orang juga meminta maaf kepada kita, kita hendaknya memaafkannya juga dengan ikhlas ya anak-anak teacher. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu memaafkan dan mengampuni kita. Maka kita juga harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni orang lain dengan ikhlas ya anak-anak teacher. Nah anak-anak teacher, dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kamu pelajari? Iya, kita sudah belajar tentang tokoh dan sifat tokoh. Harapannya kamu sudah bisa menceritakan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita atau sesuai dengan cerita. Dan
Kamu dapat juga menceritakan pengalaman kamu meminta maaf. Silahkan anak-anak teacher, ceritakan pengalaman kamu saat meminta maaf. Tuliskan itu di dalam buku tematik kamu halaman 21 ya. Pastikan kamu melengkapi ceritanya ya anak-anak teacher. Jangan dilewati begitu saja. Baiklah, untuk evaluasi kita hari ini, silakan kerjakan buku tematik kamu halaman 23 tematik 3B nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kamu jawab dengan lengkap ya anak-anak teacher. Baiklah, selamat mengerjakan. Ayo berlatih, selamat belajar anak-anak teacher, tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Untuk hari ini teacher Eva belum memberikan kuis. Silahkan anak-anak teacher yang belum menjawab kuis atau yang masih bingung tentang dongeng, kamu boleh lihat di pembelajaran yang sebelumnya. Baiklah, kita berdoa. Silahkan ambil sikap berdoa anak-anak teacher. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing today. We have finished study thematic. Please bless and guide us. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah anak-anak teacher, demikian pertemuan kita pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. God bless us.